Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sudah sampai ke kelenteng Xian Tian Hong. Tepatnya ada di Kandang Panjang. Untuk itu sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Muhammad Saidin, NIM 401255157, dan juga di samping saya ada rekan-rekan saya. Yang pertama dari Perkenalkan, nama saya David Riyadin, NIM 401255139. Saya Reno Nazar Juliansyah, NIM 40125138. Saya Iqbal Hilmawan dengan NIM 401215162. Saya Muhammad Falah dengan NIM 401255160. Ya, itu sedikit perkenalan dari kelompok kami. Lalu selanjutnya kami di sini akan melakukan yang namanya kunjungan. Kita mengobservasi dan juga wawancara terhadap tokoh-tokoh agama di kelenteng ini. Baik, di sini saya Reno dari mahasiswa dari UIN Gusdur Kalongan, ingin mewawancarai mas-masnya terkait moderasi di lingkungan sini. Mungkin bisa perkenalan dulu dengan masnya siapa, Mas? Saya Iqbal. Iqbal, dan masnya? Saya Gilang. Gilang. Mungkin yang pertama, apa sih peran pemuda dalam lingkungan agama ini, menurut Mas Iqbal? Peran pemuda dalam lingkungan agama di kelenteng maksudnya? Ya, Ya saling membantu aja kalau ada kelenteng ada acara Iya. buat kelenteng ya. ya, Kalau kelenteng ada acara, kalau kelenteng ada kegiatan apa kita saling membantu. Terus kalau biasanya kalau ada ibadah-ibadah, ya, ibadah. event-event gitu. Oh, ya. 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 Buat pemudanya itu perannya sih. Ya. Baik, mungkin kalau ada ajaran yang bisa diajarkan ke pemuda-pemuda lain, itu apa? Ya kayak di agama yang lain ya. Kita kan Mengajarkan tentang perdamaian juga. Ya. iya banyak. Kita saling membantu ya. Saling membantu, menghormati, saling menghormati. saling menghormati agama lain. Ya. Aja. Kita saling menerima aja. Oh, iya. Kalau ada tamu dari agama lain ke sini ya nggak apa-apa, Iya. gitu aja. Kalau mau itu nggak apa-apa, Iya. gitu aja. Saling respect aja satu sama lain. Baik, terima kasih. Mas Gilang atau Mas Iqbal, bagaimana kegiatan pemuda dalam agama Anda yang mencerminkan nilai moderasi dan toleransi? Apa itu? Moderasi singkatnya yaitu jalan tengah, menengahi sesuatu perkara atau Atau konflik. iya. Ya, mungkin pas ada apa ya, harus sembahyang rebutan kita. Itu kan biasa habis sembahyang. Tapi orang-orang belum makan kayak ngambilin makan sembahyang gitu. Terus juga kita sering ngadain kayak apa namanya, bakti sosial banyak. Bakti sosial bagi-bagi beras mungkin. Beras bagi. Lingkungan sekitar lah ya, yang itu biasanya kegiatan Kalau Imlek pawang Wambang. Itu maksudnya kegiatannya kalau Imlek kan 1 tahun sekali, Bu. ya. terus bagi sosial juga ada sendiri sih, ada sembahyang sembahyang buat MD kan tanggal 5 ya, kan tanggal 5 Oh, tanggal 5 dulu Imlek. kalau sholat kalau ibadah itu waktunya itu Ini kan kesibukan bukan nggak ada tetap ya Terkait dengan waktu, harus jam berapa bebas aja kalau mau sembahyangkan. Ini juga boleh. 5 waktu ya. iya Mau tiap hari boleh, mau Tapi kan yang perlu kan kayak sembahyang utamanya dulu ya. iya tahun barunya. Semisal ada tahun dewa itu tidak perlu sejid ya. sejid namanya. Itu baru namanya sembahyang. Dan dewa-dewa itu ada hari-harinya sendiri ulang tahunnya. Kalau di sini dewa utamanya Yantian Xiongte, Kak. Oh, jadi Dewa penguasa langit utara. tahu Bukan sembahyang tok sih, perayaan juga ya. bagi-bagi. Syukuran. Iya. Oke, makasih.
Oke Kak, yang terakhir apa Pak pesan Kakak untuk generasi muda agar menjunjung tinggi nilai toleransi antara umat beragama? Kalau di kami itu nggak ada yang membedakan. Ya. Jujur ya, sekitar di sini misal kalian mau main di sini bukan lumayan. Ya. Misal mau ikut kuliah, ya acara-acara itu jujur Boleh berarti Kak. kami itu bukan di Kelenteng ini bukan agama, tapi ini memang budaya. Oh, budaya jadi. Jadi sejujurnya orang-orang di sini itu bukan dari agama yang bukan Ojo. sama Taoisme. Di sini ada Islam, ada Kristen, Hindu juga ada. Mereka menghormati leluhur mereka yang Iya. Jadi ini cuma menghormati leluhur, ya. Emang ada keturunan dari Cina. Iya. Dan kalau ya mungkin salah satunya itu. Semisal ada orang dari Jawa pun kita mau main juga nggak masalah. kita nggak membedakan suku, ras, agama, bebas main ke sini semuanya bebas. Dan sangat terbuka. Semisal kalian mau ke sini mau nongkrong sama kami semua, nggak perlu sebanyak. Oh iya. Udah seperti ini aja ya Kak. Makasih Kak. Ya. Oke, jadi kita sudah sampai di Kelenteng. Sebelumnya di sini perkenalan terlebih dahulu, saya Saidin ya Pak ya. Ya. Terus ini Iqbal. Bisa perkenalan Pak dari nama dan juga asli sini atau gimana? Ya, Irwanto, perantauan dari Sumatera. Sumateranya mana Pak? Sumatera Riau. Riau. Namanya tadi siapa? Irwanto. Irwanto. Pak Irwanto. Irwanto. Ya. Ya, Pak Irwanto selaku Selaku pengurus berarti sekretarisnya di Sekretaris di sini. Kelenteng ini. Ya. Yang pertanyaan yang pertama ya Pak ya, bagaimana sih Pak sejarah berdirinya tempat ini sebelumnya ini Pak? Bapak kan tadinya kan dari Sumatera nih ya, nah kan di sini mungkin bisa diceritain dulu sejarahnya gimana Pak nih? Sini kan berarti tadi waktu tahun 91 teman-teman kami lah ya. Teman-teman kami yang merintis ini, sumber ini. Kami sih waktu itu sih ya sudah di sini cuma belum masuk sebagai pengurusan, jadi cuma umat biasa. Jadi setelah itu yang pengurus kan ada yang pindah-pindah, ya kami disuruh diturunkan generasi untuk ya selanjutnya lah itu yang dipercaya untuk melanjutkan gitu perjalanan ini gitu. Terus Iqbal. Ya. Tadi Kelenteng ini berdiri pada tahun 1991. oh ya berapa 30 tahunan Pak. Tahunan ya. Iya, 30 tahun sekitar. Waktu mendirikan ini berapa orang ya yang terlibat ya jamaahnya? Oh, yang terlibat itu banyak Orang sini Pak. orang ya teman-teman kami dari perantauan semua. Pembangunan Kelenteng pada saat pembangunan kayak ada ritual atau Pak? Ya kalau waktu bangun sih biasa, setelah selesai bangun kan dia akan ritual peresmian gitu ya. Peresmian. Ya, nanti yang meresmikan Bapak sendiri. Bukan saya. Manggil orang Enggak, ada teman saya yang lebih yang Sepupunya sesepuhnya lah. Ya. setelah itu ini diurus oleh Bapak berarti. Ya berarti kan yang selanjutnya kan pertama kan mereka, Iya. nah selanjutnya kan mereka pada pindah ke Jakarta, nah kami meneruskan Sampai saat ini Pak. Alhamdulillah jamaahnya sekarang berapa Pak? Jamaahnya sekarang kalau dulu sampai 100-an lebih. Ini banyak yang pindah sih mungkin ya di bawah 100 lah.
pindah atau positif pindah rumah? pindah ke Jakarta, Merantau ke tempat Merantau. lain. Merantau ke tempat lain. usahanya pindah. Hanya pindah-pindah ya. Usahanya. Pertanyaan kedua, Pak. Dalam kelenteng ini kan pasti ada kegiatan ibadah gitu. Nah, saya ingin mengetahui, Pak, kegiatan ibadah apa yang biasa dilakukan oleh pemeluk agama ini sehari-hari kayak gitu, tata caranya kayak gitu misalnya. Kalau sehari-hari tata caranya sih sembahyangnya biasa. Kalau ada acaranya itu pas ala ulang tahunnya dewa. Dewa itu. Ini Puja itu kan ada dewa kan, dewa leluhurnya kan ya kami sembayangi, nanti ala acara ulang tahunnya itu kami rayakan bersama gitu. dewanya dewa apa, Pak, Mas? Dewa Hengkeng Sangte, Yaitu Contoh. maksudnya dewa dalam apa? Dewa bumi atau dewa langit atau Dewa itu pembasmi kejahatan tuh ya. berarti Setiap daerah itu berarti dewanya beda-beda atau gimana Pak itu? kelenteng nih. Tergantung dewanya apa ya. Biasanya orang kesini yang diperlukan kalau ada apa, Pak? Orang kesini Kan misal biasanya dewa sembahyang toh berdoa, maksudnya minta kesehatan bisa, ya, minta rezeki kan bisa juga. Nanti tergantungnya dikabulkan apa enggak kan nggak tahu ya, kayak gitu ya. Ya. Kesehatannya ada kayak terapi semacamnya gitu nggak Pak? Kan Terapi. saya dengar-dengar kan ada. Terapi itu sembahyangnya itu pas ada acara itu pas ada suhunya membimbing itu. Ini kan nggak ada acara kan nggak ada. berarti ini ada suhunya, Pak. Tapi ini nggak ada Ini orangnya. sekarang sih nggak ada. Kalau pas ada acaranya itu nanti suhunya ada. Acara besar seperti apa, Pak? Contoh. Besar itu contoh seperti ulang tahunnya dewa itu biasanya di bulan April itu. April ini, Pak. Bulan April ya ada. Berarti saya yang mau tanya ini, Pak. April cuma tanggalnya Tanggal biasanya di bulan Imlek sih. Bulan Imlek sih ya. Kalau bulan Imlek tanggal 3 bulan 3 itu. kalender Tionghoa. Kalender Tionghoa tanggal 3 bulan 3 itu. Kalau ini tanggal berapa, Pak? Ini kalau bulan Tionghoa ini kan ini kan masih bulan 10 ya. Kalau Tionghoa masih bulan 10 tanggalnya 12 apa? Tanggal 21 Tionghoa. Iya. Nanti di bulan April mungkin tanggal berapa ya? Ada acaranya. Perbedaan Imlek sama ulang tahun Dewa Cap Gome itu apa sih, Pak, Mas? Kalau Cap Gome itu kan semua ya. Dan itu merayakan seluruh orang umat. ya. Seluruh umat. Kalau ini kan kami kan untuk dewanya itu kan di bulan Imlek tanggal 3 bulan 3. Kalau untuk Imlek bulan 1 tanggal 1 kan itu kan tanggal 1 Imlek itu sepertinya tahun baru Imlek itu ya kan seluruh mencakup seluruh ya seluruh masyarakat ya, masyarakat yang bawa begitu, Konghucu Pak. itu. Ini adalah tempat agama Tridharma atau Konghucu, Pak? Ini Tridharma termasuk menaung di Konghucu, Buddha tahu ya di menaung di Tridharma semua. Ya. Jadi kami Konghucu ya menaung di sini. Masuk juga berarti. Tridharma masuk di Tridharma. Ajaran utama agama Konghucu itu seperti apa kira? Ajaran utama Konghucu itu ya umumnya kan untuk umatnya itu yang utama itu kan harus menghormati orang tua sama leluhurnya gitu. Leluhur. Yang utama itu juga untuk umatnya ya Dalam supaya bisa ya sejahtera semua lah. amin. Ya, mengharap semua. Dalam hubungan antar umat agama lain bagaimana, Pak? Baik semua sih harusnya kami Sama. menghormati sesama. Ya, saling ya membantu lah ada kesulitan ya di sesama umat untuk agama ini. Ya kayak gitulah. Tapi yang penting saling menghormati. Saling menghormati, saling membantu juga bisa. Sebenarnya agama itu sama ya, Pak, ajarannya saling Semua menghormati, saling cuma kan cara menyikapinya cara itunya berbeda. tujuannya
Ini Pak, ini kan kami kan dari pelajaran mata kuliah moderasi beragama Pak. Kalau dalam ini sendiri, bagaimana nilai moderasi itu, cara menyikapinya gimana Pak itu? Tapi ya tujuannya itu untuk ya kebaikan semua ya. Jadi kan sesama umat biar saling kan ya, misalnya agama beda-beda kan bisa saling berkumpul. Nanti untuk saling apa namanya, saling bertukar pikiran untuk masyarakat semua supaya bisa ya kedepannya bisa lebih maju ya. Ya kayak gitu sepertinya mungkin ya. Ya. Cara menyikapi perbedaannya dengan ya kita saling menghargai aja gitu ya. Ya harusnya begitu, saling menghargai, saling ya apa namanya, kalau ada keperluan saling membantu sesama. Bahasa agama ini saling menghargai itu ajaran apa? Ajaran kasih. Kalau acaranya agama itu semuanya ya sama ya. Harusnya sesama umat ya saling mentoleransi untuk ke agama lain ya. Ya saling menolong juga ya. Itu ya. Ya harusnya Jika semua agamanya ada. biasanya dalam umat agama kan ada perbedaan tafsir itu Pak. Ayat Iya. Tafsirnya kita ini beda ya. misal Ya kan, Bapak menyikapi perbedaan tafsir dengan agama Bapak itu gimana? Perbedaan Ya memang kalau cara untuk kepastiannya beda. iya bagaimana? Ya. Tadi untuk tujuannya kan sama supaya umatnya semuanya bisa ya rukun lah untuk ke sesama umat yang berbeda ya tetap harusnya bisa rukun. Walaupun tata caranya Tata caranya beda, iya. ya tetap harus bersama. Tujuannya kan untuk itu Iya. ya Pak. Bersama Dari ya kemakmuran. bulan bersama. ini Pak, jadi kan di sebuah agama itu kan ada yang namanya semacam program gitu ya. Nah, program ini nih yang mengaplikasikan nilai-nilai moderasi dan toleransi itu seperti apa Pak itu? Program-programnya gitu. Iya, programnya gitu seperti apa? Sih ya mungkin semuanya sama ya untuk umatnya kami itu ya. Kalau untuk ke masyarakatnya itu kan harusnya sopan sepertinya kayak gitu ya, saling sesama agama lain saling menghormati gitu ya, saling menghormati, saling saling ya menjaga sesama lain. Dalam agama Konghucu juga berbagi nggak Pak? Kayak beras Ada juga yang biasanya untuk sekitar sini toh kita itu juga diberikan ke orang agama yang lain atau ya bagi semua yang ya pokoknya kami ya untuk yang lingkungan sekitarnya nggak sampai ke jauh-jauh gitu lingkungannya sendiri Pak. Ada. Ini Pak, bagaimana hubungan antara masyarakat di sekitar ini Pak? Jadi kan berbeda jadi kan ada perbedaan nih Macam-macam antara masyarakat. masyarakat gitu. Nah, itu cara menyikapi perbedaannya itu bagaimana, Bet? Oh ya yang sebetulnya. di sekitar sini Iya, yang sekitar ini. Ya, kalau di kelas ini semuanya baik sih, enggak. saling menghormati. Saya menghormati baik ini semua. Ya kan lingkungan sini sudah kami sudah ya sudah satu namanya termasuk satu Masyarakat lingkungan itu ya yang sudah saling alhamdulillah Hubungannya baik banget ya. waktu pembangunan kelenteng ini alhamdulillah nggak ada yang melaksanakan. Nggak ada kontroversi. nggak ada itu aja. Memang di sini saling menghormati.
Enggak, pesan-pesan perdamaian untuk tentang moderasi dan juga toleransi dalam beragama apa nih, Mbak? Oh, pesan Pesan-pesan perdamaiannya apa aja mungkin nasihat atau dan lain Iya. sebagainya gitu. dari orang-orang terdahulu karena nasihat sendiri. Iya gitu. ya itu seharusnya kan kalau sepertinya kan ya biarpun sesama umat berbeda ya tetap kita kalau ada misalnya ada yang membutuhkan yang saling menolong, membantu, saling menghormati ya gitu. Ya. Bisa Pak cantumkan pesan dari Konghucu ini pendirinya atau gimana tentang Iya, kata-kata leluhur atau leluhur, semacam gitu, Pak. saling menghormati kayak gitu Pak. Oh kata Ya, itu kutipan kitab. seperti apa ini? Kata Ada siapa sih, gitu, Pak. ada. Cuma saya ya sepertinya artinya itu apa namanya? Ya, ya, Inti pesannya Tapi mungkin. prinsipnya itu ya langit bumi itu kan untuk milik kita bersama. Iya. Jadi kita harus sesama menjaga gitu. Menjaga langit dan bumi, Menjaga langit dan bumi. kerusakan. Supaya jangan ya seperti itu jangan sampai merusak ya. Iya Pak. Ya. Sepertinya gitu sih. Intinya Intinya ya, mengajarkan kebaik. semua Iya. satu. Terus terima kasih ya Pak. Ya, Pak. Terima kasih ya atas waktunya, atas kesempatannya gitu. Ya boleh. Oke. Oke, jadi kita akan langsung saja melakukan kunjungan. Kita melihat apakah langsung Melayu. artinya seperti apa, fungsinya sebagai apa, dan sejarahnya bagaimana. Ayo langsung kita Bola biasanya itu. Biasa kadang gini kan kalau kelenteng kan ya kasih gini kan. Di adat Jawa juga ada Jawa juga ada semuanya. patung-patung itu. Itu memang simbolnya simbolnya apa? Bunga Pak untuk simbolnya maksudnya artinya apa udah? Musim lalu. Kayaknya untuk pengamanan ya. Oh, pengamanan. pengamanan gitu. Emang ini apa Pak namanya? Kalau ini namanya. Altar Pak. Altar ini altar untuk Tuhan. Altar untuk Tuhan. Bukan jadi Kian ya. iya Kian itu bukan yang kita Tuhan yang Maha Esa. Itu kita kata. Bentuknya Kian itu Kian kan ada tridharma, yaitu yang dari tiga itu gimana Pak? Atau gimana itu? Oh itu kan tadi lama itu kan seperti kayak nabi itu kan. Oh, kayak gitu. Kalau Tuhan kan itu kan yang Satu. Maha Kuasa itu satu. Itu ada duanya. Tuhan yang Maha Esa itu satu. Tapi ini kalau dewa kata nabi apa kayak nabi dewa apa itu kan bisa banyak. berarti Tuhan tetap satu Pak. Tuhan tetap satu. Namanya Kian. 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 Tuhan yang Tuhan yang Maha Maha Esa. Jadi Esa. Kingkong namanya. Kita namanya kingkong ya itu. dalam Islam Allah tuh apa Tahu kita semua. dia tahu itu satu ya Pak. Satu. Kayak di Kristen apa di itu kan Gansu ya. Yang kami kingkong. dan ini Tidak perwujudannya apa Pak? Enggak ada. ada. Ya tahu ya. Berarti kayak Maha Esa loh. Maha Esa itu ya kita di mana-mana itu di pikiran itu ada. Kejadian. Kita di mana kita menjebak itu ada. Ya. Di mana-mana aja kan tetap ada dia ya. Esa ya yang Maha Esa. Kalau kitab sucinya apa Pak? Kitab sucinya. Kitab suci sama Konghucunya itu kami malah nggak punya bukunya. Konfusius itu siapa Pak? Nggak ada namanya. Konfusius itu berarti Konghucu itu Pendiri atau? pendiri.
pendiri Konghucu itu Confucius ya. Kongzi. Filsuf itu ya. Confucius itu ya, Konghucu itu pendiri Konghucu. Bukan. Tadi saya Oke, langsung masuk aja mungkin Pak ya. Kudu potong-potong boys. Lagi. Oke guys. Ya. Copot. Copot itu sendiri. Ini copot aja. Ini coba Ya, tulisannya copot Pak. namanya apa ini? itu kan apa namanya tembang abu itu ya, Tembang abu. namanya apa? Tembang abu namanya. Pagu namanya. Dupo. Apa? Gua wangian Pak. Oh, wanginya Wangi Pak. untuk menjembat yang kita hormati gitu. Ini namanya Dewa Shongpo sama apa satu ini apa? Ini bukan perpasangan Pak. Karena kita Perpasangan atau ya beda. Beda cuma yang satu pasang. artinya apa? Penjaga. Intinya Filosofinya atau gimana itu? ya Ini jadi, berbeda. oh ini Dewa Pintu kanan kiri beda. Berarti ini yang di kanan Pak. Kanan ini Ini kira kanan Pak. kiri kanan kanan sini. Islami malaikat. Tenaga gitu. Israel karo. Harimau nih. Macan. Wah, ini mau ini. Dewa macan. Dewa macan. Kalau ini apa Pak ini? Ini Minyak apa ini? minyak itu Terbuat ya. Mistik atau gimana itu? enggak minyak goreng. Oh, minyak goreng. Cuma itu dikasih Wangian gitu. merah. Dewa macan ini biasanya nih untuk apa Pak? Iya. Ingin Pak. Sebagai apa ini? Oh ya macan ya untuk apa supaya yang nggak baik-baik Terhindar diusir. Terlihat dari malapetaka diusir ya di sana. Kalau ini namanya apa? Hah? Oh itu cuma kayak payung untuk Dekat laut berarti Pak. dekat laut ya. Tapi biasanya kalau kelenteng yang dekat laut ada dewa itu atau gimana? Ya nggak mesti sih, tergantung dia umatnya yang dijunjung itu dewanya apa. Kan patungnya ada banyak lah. Nah, itu setiap patung Itu- mungkin di Itu sama Perwujudan. perwujudan yang lain aja. kamu perwujudannya sendiri. Bukan agama tersendiri Pak. Buddha itu kan Buddha ya, itu patung Buddha itu ya termasuknya kan ya apa maksudnya di naungan Trilama itu termasuk ya. Kenapa masuk agama yang Konghucu Pak Buddha? Konghucu. Iya. Buddha sama Konghucu. Buddha sama Konghucu ya mungkin sama sih, cuma ajarannya beda. Oh, jadi yang beda. Ajarannya beda. Ini kayak yang kulturasi itu gimana? Dewa anak. Foto nggak? Iya Pak. Ini apa ya Pak kayak gini? Hah? Ini simbol apa ini? Itu kayak ya apa namanya senjata. Senjata Pak. Coba. Besar kelenteng memang segini Pak. Kalau yang lebih besar ya ada. Oh ada besar, ada yang lebih kecil, ada lebih Agama di Cina sana memang agama Konghucu Pak. di China itu Banyak. banyak Konghucu ya. Pemerintahnya komunis itu. Komunis ya, tapi kan mesti ada yang Tapi tetap banyak yang tetap banyak ajaran ini Pak. ajaran ini tetap ada masing-masing. Pak ini Ini apa simbol apa Pak? Ya gitu. Kayak- Itu kayak jimat. Jimat. generasi keberapa Pak? Hah? Generasi Apanya? keberapa Pak? Aduh, kalau Kan maksudnya orang tua generasi- ke dari dia daratan Cina ke
Oh, kalau nasi itu udah Enggak nggak tahu itu. Ya, kan lahir di sini ya udah warga sini. warga sini ya Pak. Ya, Sama kayak warga sini sama. negara Indonesia. Indonesia sama. Cuma sembahyangnya kan kita kan kepercayaannya kan masing-masing. Masing-masing yang kita menghormati. Ya, sama. Ada intoleransi pandangannya. Negaranya ya tetap satu sama Indonesia. Warga negara ya. Warga negara satu. Cuma kan agamanya Pak ya kepercayaannya kan Kan yang berbeda. Itu baju apa aja Pak? itu baju untuk suhu suhu datang Kakang itu Pak pakai Makanya kalau ada acara suhu pakai ya itu namanya khusus lagi. khusus ya namanya baju baju kebesaran ya baju kebesaran jiwa ya suhu suhu biasanya orang Cina enggak tahu. enggak orang yang Orang Cina. perantauan juga sama. Cuma ilmunya lebih tinggi. Ya cuma kan dia bisa apa ya bisa hubungan Sisi ya sama pematisan Pak oh, bisa berhubungan. sama jiwa gitu Dan berapa sih Bu Pak biasanya biasanya bisa 1 2 bisa datang ke sini datang ke sini tiap tiap ada acara Ada- ada sembah ada mau apa acaranya itu ulang tahunnya itu ulang tahun atau ulang tahun pokoknya itu kalau beda biasa kok nggak pakai yang besar-besaran dia Pak ulang tahun ulang tahun Dewa. dewa ini Pak. dewa ini Jangan berarti dewa ini dewa ini yang Apa? yang santai Tianxia. Hian Tiang Shanti. sana juga kelenteng Tegal ya dewanya beda Islami kelenteng yang besar. Tapi kemarin rame-rame Ramai ya Pak itu ulang tahun dewa ya ulang tahun dewa buktinya ngarah itunya Pak. itu yang Iya. dewa itu dewa Dewa. Buddha Bisa sang itu Buddha dewa apa Pak Dulai Hucong itu sang Buddha Tionghoanya bahasa Tionghoa itu Dulai Hucong Dulai ya berarti sang Buddha bahasa Tionghoanya itu sudah Dulai Hucong sang Buddha secara utama Dulai yang Dulai Hucong ajaran kita ini ajaran Dharma kalau ajaran Dharma Buddha Buddha ya yes. oh, itu Buddha kalau itu sudah kalau di kota Tama itu kan juga Hucong Buddha Tapi Bapak sudah mempraktekkan ajaran juga apa itu ini ya kita ya cuma ya sembahyang itu sembahyang itu kita hormati sembahyang Tata cara sembahyangnya biasanya gimana Pak? Sama harinya itu sesuai keinginan kita. Iya, tahu. oh bebas saya apa bebas ya bebas sekali yang terjadwal saya itu ulang tahun begitu nah yang acara ulang tahunnya baru bilang kalau hari-hari biasa sembahyang ya bebas Bebas. Nah, mau pakai dupa boleh mau pakai tangan ya boleh ini buka terus Pak nah malam gitu Malam tutup. 9 anak Pak saya nggak sepi malamnya sepi sembahyangnya berarti pakai tuh Pak saya lupa hanya boleh juga aku lihat mas-mas yang itu yang Ya, itu tadi di situ sembahyang sembahyang ke sini tadi ya sembahyang 2 orang itu Pak pakai dupa terima kasih ya nggak apa-apa atas ya kesempatannya untuk bertanya nah, sama itu Pak boleh oh ya Pak boleh pertanyaannya ini saya kurang nah, ya kalau mau enggak iya terima kasih
berdasarkan kunjungan saya dan teman-teman sekalian di Kelenteng ini, saya belajar bahwa agama Konghucu ini ternyata cukup menarik dan beragam. Dan juga ada banyak dewa-dewa juga di sini. Di antaranya ada dewa pelindung anak, ada dewa laut utara, dan juga ada dewa macan juga tadi. Dan tentunya ini menambah pengetahuan saya di agama ini terhadap moderasi agama. Ya, baik. Dari kunjungan kami ke kelenteng ini, saya sendiri belajar banyak tentang bagaimana cara beribadatan, bagaimana nilai toleransi itu tercipta, dan juga saya belajar banyak tentang nilai-nilai leluhur agama ini. Selain itu, kami juga mendapat lebih banyak ilmu yang bisa bermanfaat di kemudian hari. Ya, Ya, demikianlah hasil kunjungan kita dan juga wawancara kita pada hari ini. Saya bisa belajar banyak hal tentang agama Konghucu, agama sebelah itu. Saya belajar yang pertama bahwa agama Konghucu itu Tuhannya itu satu, taoisme gitu. Terus juga tentang dewa-dewa juga gitu, bahwa ada namanya konsep tridharma yang mana itu tuh setiap kelenteng itu memiliki dewa-dewa yang berbeda. Dari sini kita belajar tentang nilai-nilai toleransi, moderasi, dan juga saling menghargai. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selesainya kegiatan ini, kegiatan protokol moderasi kunjungan ke kelenteng di Kota Pekalongan, saya menjadi tahu arti nilai-nilai moderasi dalam agama Konghucu dan untuk menerapkannya di masyarakat agar tercipta sebuah perdamaian antar masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.